Oke, Nurjana? Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Pak, terdengar Ji. Oke, baik. Eh, kita lihat dulu tugasnya Nurjana ya. Di sini saya review yang nomor 1 saja ya, karena yang nomor 2 dan nomor 3 itu sudah semua sama penyelesaiannya saya lihat dan tepat. Jadi yang nomor 1 itu di pertemuan ketiga itu kita sudah temukan dan buktikan bahwa teori kalkulus 1 yaitu seperti yang ditulis oleh Nurjana yaitu turunan dari integral A sampai X ft dt itu sama dengan fx. Nah, di sini di soal nomor 1 sebenarnya yang harus Anda perhatikan itu di batas atasnya. Batas atasnya itu tidak sama dengan teori. Ya, di teori itu kan dia mengatakan A sampai X, tapi di soal itu dia batas atasnya itu adalah fungsi kuadrat yaitu X pangkat 2. Jadi tidak boleh secara langsung ini, makanya saya cross silang di sini, tidak boleh langsung penerapan seperti ini karena Nurjana di sini dia merubah nilai yaitu seharusnya di situ X pangkat 2. Kalau tidak salah batas bawahnya berapa? 2 ya? Itu juga ada kesalahan di sini di batas bawahnya salah penulisan. Harusnya harusnya di sini adalah 2. Ah, karena batas atasnya adalah kuadrat, fungsi kuadrat, maka tidak boleh secara langsung. Seperti yang dicontohkan di slide itu kalau eh, Anda download, itu kan sudah ada contohnya yang batas atasnya adalah fungsi kuadrat meskipun batas bawahnya tidak sama ya. Meskipun batas bawahnya tidak sama yaitu mungkin 1 sedangkan di soal atau tugasnya itu adalah batas bawahnya adalah 2. Nah, sehingga tidak boleh langsung seperti ini menerapkan kalkulus. Jadi ini masih kurang tepat ya. Begitupun dengan tugas yang disubmit oleh Saudara Wandi, jadi juga sama. Jadi tidak boleh langsung kita terapkan integral ya. Berarti dia tidak mengikuti proses teorema. Jadi ini tidak boleh seperti ini ya. Harus ada mengikuti teorema. Kalkulus 1 ya. Jadi ini masih juga kurang tepat ya. Dari 10 itu ada 1 yang saya lihat mendekati benar, yaitu tugas dari Sucitra ya. Tapi ada beberapa yang masih miss sedikit saja ya. Pertama kita lihat dulu dari Sucitra tugasnya. Ini sebenarnya sudah tepat. Dia mengubah batas atasnya dengan pemisalan U ya. Dia misalkan sebagai X kuadrat. Oke. Dia misalkan sebagai X kuadrat. Sehingga bentuknya berubah seperti yang di bawah ya. Oke. Yang jadi masalah itu batas bawahnya masih kurang tepat. Dia merubah menjadi angka 1. Padahal di soal itu adalah 2. Ya. Padahal di soal itu adalah 2. Sehingga masih kurang tepat di situ. Sedangkan yang di bawah di samping di sini sudah tepat. Jadi dia harus menurunkan juga U-nya. Lanjut. Setelah ini kan sudah bisa diterapkan di sini di bagian sini. Ini sudah bisa diterapkan ya, sudah bisa diterapkan teoremanya. Kenapa? Karena ini sudah berbentuk linear ya. Batas atasnya bukan lagi fungsi kuadrat. Ya, sehingga sudah bisa diterapkan. Makanya bentuknya berubah seperti ini. Oke, sedangkan yang belakang ini merupakan turunan dari pemisalan U.
X pangkat 2, X pangkat 2 diturunkan itu kan sama dengan 2X. Yang jadi masalah sebenarnya di sini di langkah terakhir dari Sucitra ya. Langkah terakhir dari Sucitra, dia merubah, jadi beda itu ya. Beda antara sin X pangkat 2 dengan, ini tidak sama dengan sin pangkat 2 X ya. Jadi beda ya. Jadi yang satu variabelnya yang berpangkat, sedangkan yang satu itu adalah trigonometrinya yang berpangkat. Jadi pasti hasilnya beda nanti, ya. Jadi di situ saja letak kesalahan dari Sucitra ya. Sebenarnya sudah tepat di langkah yang ini, yang saya checklist ya, sudah tepat. Situ sudah tepat. Oke, saya kira itu saja yang saya review di tugas ketiga, karena untuk jawaban nomor 2 semuanya sudah sama, yaitu meskipun ada yang membulatkan 4,5, ada yang 9/2, ada yang 4/2, kan itu sama semua hasilnya ya. Kemudian di nomor 3 juga sama semua memperoleh angka 21/5. Tentu karena nilainya yang di dalam akar saja itu sama dengan yang ini, apalagi kalau kita rubah ke bentuk akarnya, pasti hasilnya lebih kecil dari batas atasnya, yaitu 21/5. Oke, itu saja yang saya review dari tugasnya. Yang masuk di tugas ketiga dari 10 orang, saya ambil 3 orang saja di sini. Yang agak berbeda itu dari soal nomor 1 saja, sedangkan yang lain itu sudah tepat. Jadi saya harap dengan adanya proses review ini nanti Anda sudah tidak mengulangi lagi kesalahan jika diberikan soal atau permasalahan yang mirip dengan yang di tugasnya. Oke, sekarang kita kembali ke materi hari ini. Sebenarnya materi hari ini tidak terlalu panjang ya. Sesuai dengan slide yang di Spada itu kurang lebih cuma 12 ya. Tapi nanti kita kombinasikan dengan contoh soal yang ada di buku panduan yang ini ya. Buku yang ini yang Anda sudah fotokopi. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya ya. Langsung saja. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Jadi, coba perhatikan grafik di slide berikutnya. Jadi, di sini dicontohkan ada 3 grafik, baik yang sin X maupun yang cos X ya. Ada 3 grafik yang sin X maupun yang cos X. Yang berbeda dari grafik yang di slide sebelumnya, yaitu di sini dia adalah nilai mutlak ya. Baik juga yang cos itu juga adalah nilai mutlak. Sekarang coba perhatikan bentuk grafiknya. Jika koefisien dari X-nya, ini nih, coba perhatikan ini. Jika koefisien dari masing-masing X-nya itu bertambah. Ya, coba kita lihat yang ini kan, kalau kita meskipun tidak ditulis, ini kan koefisiennya adalah 1 kan. Di sini juga kan sin 1X kan. Di sini juga cos 1X ya, koefisiennya 1 ya, masing-masing 1. Lihat, untuk yang koefisiennya 1, maka untuk yang sin itu periodiknya adalah pi ya. Juga berbeda bentuk grafiknya. Kalau yang tadi di slide sebelumnya yang tidak ada tanda mutlaknya, maka yang dari V untuk sin ya, dari V sampai 2V itu maka dia di bawah lembah.
Tapi karena dia nilai mutlak yang definisinya selalu mau yang positif, makanya dia berpindah ke bagian atas. Ya, oke. Tapi periodiknya tetap sama. Begitupun untuk yang nilai mutlak cos X juga terlihat bahwa di sini bentuknya itu di atas ya atau positif semua. Tapi secara periodik tetap sama yaitu periodiknya V per 2. Oke, sekarang coba lihat kalau bertambah atau berubah koefisiennya menjadi 2, maka periodiknya berapa? Nah, lihat, di sini dia satu bukit yaitu pada V per 2. Ya, V per 2. Nah, dari V per 2 ke Pi tentu jaraknya juga adalah V per 2. Dari Pi ke 3 V per 2 ini itu juga jaraknya adalah V per 2. Dari 3 Pi per 2 ke 2 Pi tentu periodiknya juga adalah V per 2. Jadi dapat ditarik kesimpulan kalau dia bertambah 2 di sini, maka periodiknya adalah V per 2 ya. Periodiknya adalah V per 2. Untuk sin. Sedangkan untuk cos, coba perhatikan. Kalau yang tadi, yang koefisiennya 1, maka periodiknya adalah Pi per 2. Sekarang kalau dia berubah menjadi koefisiennya 2, coba lihat, maka dia berubah menjadi jaraknya Pi per 4. Ya. Dari Pi per 4 ke 3 Pi per 4, ya. Sini. Jadi dia berubah jadi Pi per 4. Lanjut. Untuk sin jika dia 4, jika koefisiennya 4, coba perhatikan, maka satu periodik dia akan berubah menjadi periodiknya itu akan berubah menjadi Pi per 4 juga ya. Dia juga berubah menjadi Pi per 4. Maka dia juga semua berubah menjadi Pi per 4. Begitupun untuk yang cos, misalkan di sini dia nilai mutlak cos 4x, maka periodiknya menjadi Pi per 8. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa periodik itu kalau yang bentuk umumnya, kalau misalkan di sini, misalkan periodik sin X itu kan secara umum Pi per 2. Tapi kalau dia berbentuk sin AX, maka dia berbentuk Pi per maka periodiknya menjadi Pi per A ya. Di sini sudah dibuktikan kalau 2 berarti Pi per 2 periodiknya, kalau 4 berarti periodiknya menjadi Pi per 4. Berarti tergantung dari koefisiennya ya. Di sini koefisiennya. Begitupun untuk yang cos, kalau bentuk umumnya ya. Di sini periodiknya untuk yang cos itu adalah Pi per 2 ketika berubah menjadi cos AX, maka periodiknya juga berubah menjadi Pi per 2A. Hanya itu tergantung dari koefisiennya. Tadi dilihat, misalkan di sini cos 2X, maka periodiknya adalah Pi per 4. Dari mana Pi per 4? Kan koefisiennya 2. Berarti kalau kita ganti A-nya di sini dari bentuk umumnya, berarti dia berbentuk Pi per 4 juga kan? Dari situ. Begitupun dengan yang di sini dicontohkan nilai mutlak cos 4X, maka periodiknya adalah Pi per 8. Jadi kalau misalkan A-nya itu 4, berarti pasti di sini sudah dilihat bentuk umumnya, berarti Pi per 2 kali 4, berarti juga Pi per 8. Oke? Ini penting dijelaskan karena nanti akan mengenai teorema periodik.
Saya kira ini Anda bisa lonjati. Sebenarnya ini untuk kasus offline ya, misalnya saya beri kesempatan beberapa mahasiswa untuk membuat pertanyaan, tapi karena kita belajar secara online, jadi tidak usah ya. Tapi minimal sudah ada di benak Anda bahwa, oh, apa itu aturan substitusi ya, apa itu aturan simetri ya, apa itu teorema periodik ya, kapan bisa digunakan kan, seperti itu. Oke, sebenarnya aturan substitusi integral, sebelum kita masuk ke integral tentu, kita lihat dulu aturannya yang tak tentu ya. Oke, di sini dikatakan teorinya seperti ini. Andaikan G itu adalah suatu fungsi yang terdiferensial, artinya dia bisa diturunkan ya, syaratnya itu. Dan andaikan bahwa F besar itu adalah suatu antiturunan dari F, jika U sama dengan Gx, maka integral dari Fg, G aksen, dx itu adalah integral dari Fu du sama dengan Fu tambah C atau sama dengan Fgx tambah C. Jadi yang perlu penekanannya di sini sebenarnya yang bagian yang ini. Ya. Ini harus sama. Jadi sebenarnya ini mirip kan dengan aturan pangkat ya. Aturan pangkat yang sudah dipelajari. Jadi pada dasarnya itu harus sama. Oke, nanti kita ini kerjakan ini yang bagian mengamati. Kita lihat dulu pembuktiannya ya. Kita lihat dulu pembuktiannya sebelum kita masuk ke contohnya. Sekarang bagaimana pembuktiannya? Kenapa bisa muncul teori atau aturan substitusi integral tertentu? Jadi dia menggunakan prinsip aturan berantai sebenarnya. Jadi dia misalkan turunan dari ini Fgx tambah C itu adalah pakai aturan berantai pasti turunannya yaitu F aksen Gx dan G aksen X. F aksen Gx itu tidak lain adalah Fgx kan? Fgx. Sehingga dari sini sudah bisa ditarik kesimpulan. Kalau kita balik, kan anti turunan kan? Ini kan kalau diturunkan. Kalau dibalik, kalau kita buat ini tanda integral di sini, kan kita sudah pahami bahwa integral itu adalah anti turunan. Ya? Berarti kalau kita balik, berarti F G X G aksen X, maka jawabannya adalah F G X tambah C. Inilah yang tadi teorema yang ini. Ya, jadi dia berasal dari sebenarnya aturan berantai ya pembuktiannya. Oke, sekarang supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Kalau ada yang mau saya ulangi. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Tidak usah malu-malu. Kita lihat contohnya. Kebetulan saya sudah tulis juga di sketchbook untuk menghemat waktu ya. Ya, ini adalah contoh 5 ada di buku yang ini. Ya, buku yang ini. Halaman berapa ya? 3 ya kalau tidak salah. Ya, contoh 5 di halaman 3 ya yang buku yang ini. Oke. Di sini penekanannya mungkin agak berbeda dengan yang di buku, tapi pada dasarnya prosesnya itu sama. Yaitu tadi sesuai dengan di apersepsi dan di teorema,
Di situ dikatakan bahwa ininya harus sama ya. Penekanannya di bagian sini. Ini harus sama. Makanya di sini sebenarnya juga kalau yang di SMA itu Anda gunakan misalkan U sama dengan apa kan? Saya di sini tidak pakai istilah itu saja. Saya langsung saja. Jadi konsepnya caranya seperti ini. Jadi yang berpangkat tertinggi kan X pangkat 2 tambah 1. Ini kita tidak rubah. Kemudian sedangkan yang lain, ini ada 2X. Itu 2X, kita pindahkan ke depan. Ini nih. Ya. Kemudian dibagi, kita bagi dengan turunan pangkat tertinggi tadi. Yaitu turunan X pangkat 2 tambah 1 ya. Oke. Kemudian, di sini berubahlah tadi yang tadinya itu adalah DX, itu berubah jadi X pangkat 2 tambah 1. Kenapa tidak bisa langsung pakai aturan berpangkat? Karena ini tidak sama. Yang satu X pangkat 2 tambah 1, yang satu lagi 2X. Sedangkan di sini kita mau integralkan terhadap X, itu tidak bisa. Karena satu yang berpangkat 2. Makanya di sini kita rubah ke pangkat tertinggi. Oke, kalau sudah, ini kan turunannya adalah 2X kan? Ini kan 2X bagi 2X itu kan bisa memperoleh penyederhanaan adalah 1 kan di sini. Saya tidak tulis saja. Oke, jadi sisa X pangkat 2 di sini X pangkat 2 tambah 1 berpangkat 3 DX pangkat 2 tambah 1. Sebenarnya ini sama pakai yang U. Tapi saya tampilkan bahwa tanpa merubah variabel sebenarnya kalau Anda paham konsepnya juga bisa diselesaikan. Jadi ini kan sudah ini dan ini kan sudah sama kan? Ini sama dengan yang ini. Berarti ini aturan pangkat sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi, maka sudah bisa dipakai aturan pangkat, diintegralkan. Jadi sisa pangkatnya kita tambah 1 dan dikali dengan pangkat tambah 1. Makanya di sini jawabannya 1/4 X pangkat 2 tambah 1 pangkat 4 tambah C. Hasilnya ini meskipun berbeda proses pengerjaannya, itu sama dengan yang di buku sini kan? Sama yang dengan di buku yang ini. Anda bisa lihat di yang halaman 4, juga hasilnya adalah 1/4 X pangkat 2 tambah 1 pangkat 4 kan? Oke? Seperti itu ya, jadi prosesnya sama. Jadi kalau yang di buku itu yang ini, di buku yang ini dia pakai pemisalan, sedangkan saya secara langsung saja ya, tanpa pemisalan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita buka dulu. Sekarang kita buka contoh 6 ya, di halaman 4 ya. Contoh 6 di halaman 4 di sini. Di halaman 4. Coba dibuka bukunya. Oke. Coba perhatikan di situ soalnya adalah X pangkat 4 tambah 2X per pangkat 11 dikali dengan 4X pangkat 3 tambah 2 DX. Ini kita tidak bisa langsung terapkan. Ini tidak bisa kita terapkan aturan pangkat ya. Kenapa? Karena di sini ada dia X, kemudian variabelnya yang sini 4X pangkat 3 tambah 2, sedangkan yang satu ini X pangkat 4 tambah 2X. Berarti tidak boleh karena aturan pangkat itu harus sama ya, harus sama. Untuk menyiasatinya, maka kita rubah ke bentuk yang tadi. Triknya sama sebenarnya kalau saya pakai cara yang lain.
Nah, jadi prinsipnya sama. Jadi pilih yang pangkat tertinggi. Ini kan yang pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi. Nah, ini kan pangkat tertinggi. Kemudian kita tuliskan saja pangkat tertinggi yaitu pangkat 11. Ya. Kemudian sedangkan yang tidak merupakan pangkat tertinggi dia menjadi koefisien di depan. Nah, dibagi dengan turunan dari pangkat tertinggi. Oke? Kemudian D-nya di sini sudah berubah menjadi yang pangkat tertinggi. Ya, D X pangkat 4 tambah 2X. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, turunan dari ini kan turunannya ini, kalau kita berbicara turunannya ini kan adalah 4X pangkat 3 tambah 2. Nah, itu sama dengan yang ini. Maka dia memperoleh 1 di sini ya. Tapi tidak selamanya sama ya. Kebetulan saja yang dicontohkan di situ sama. Jadi tidak selalu sama. Bisa saja nanti jadi apa? Seperdua, sepertiga, dan lain sebagainya. Tergantung nanti bentuk penyederhanaannya ya. Tidak selalu sama ya. Kebetulan 2 contoh ini sama. Oke. Nah, maka karena bisa disederhanakan itu menjadi 1, berarti sisa X pangkat 4 tambah 2X berpangkat 11. Coba perhatikan. Ini kan sudah sama. Itu kan sudah bisa memenuhi aturan pangkat. Di mana dia X pangkat N. Misalkan DX itu sama dengan N X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C di mana N itu tidak boleh sama dengan min 1 ya. Nah, ini kan sudah memenuhi aturan pangkat. Ini dengan ini ya sama kan? Sama dengan yang ini. Ini X pangkat 4 ini kan dengan yang ini kan dia ini dia sama kan? Nah, dia sama. Nah, karena dia sama dan N-nya ini kan N ya. 11. Berarti sudah bisa diterapkan yang ini. Berarti sisa ditambahkan pangkatnya berarti otomatis dia di langkah berikutnya 12 kemudian dikali dengan seper N tambah 1 yaitu seper 12 tambah C. Ini kan sama persis dengan jawaban yang di buku yang ini. Tapi dia masih pakai pemisalan U. Pakai pemisalan U kan? Oke? Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini cara aturan integral tertentu, substitusi secara langsung. Tapi saya tidak memaksakan Anda wajib menggunakan konsep atau cara yang ini. Boleh juga masih pakai cara yang pemisalan. Boleh juga kalau itu yang Anda pahami. Tapi saya perkenalkan saja. Jadi sebenarnya tanpa merubah, selama bisa diterapkan konsep integral substitusi, ya, tanpa merubah pemisalan, itu juga bisa secara langsung sebenarnya. Yang penting Anda mengerti. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Kalau tidak, kita kembali ke materi. Karena sudah saya perlihatkan contohnya ya, 2 contoh. Yaitu tadi sesuai di sini, itu adalah contoh 5 dan contoh 6. Yang ada di buku pegangannya untuk mata kuliah kalkulus selanjutnya. Dan juga sudah dibuktikan ya, kenapa bisa aturan substitusi bunyi teorinya seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita lihat aturan substitusi untuk integral tentu. Jadi, untuk aturan substitusi pada integral tentu itu sebenarnya sama dengan atau mirip dengan aturan substitusi pada integral tak tentu. Yang membedakan dia itu ada pada batasnya ya.
Di sini di teorinya dia memisalkan batasnya itu adalah G, ya, G. Jadi misalkan ada integral dari A sampai B f g x, G aksen X, ya, dari A sampai B itu katanya menurut teori dia maka dia adalah GA batas bawahnya, ya, yang ini sampai GB FU DU. Nah, mengenai contohnya nanti di bukunya ini kita akan buktikan. Yang contoh 3 ada di halaman 17. Nah, sedangkan ini sebenarnya biasanya kalau saya mengajar offline di ruang kelas, saya suruh kerja setelah menjelaskan contohnya supaya saya mau tahu seberapa paham. Tapi karena ini secara pembelajaran secara daring, saya kira tidak efektif juga Anda kerja secara langsung. Tapi saya harap sebenarnya Anda kerjakan juga di rumah supaya bisa paham, bisa paham. Baik, kita lihat dulu sebelum masuk ke contohnya, kita lihat pembuktiannya dulu mengapa teorinya berbunyi seperti itu. Saya geser dulu, ya, untuk videonya. Pertama menurut teorema dasar kalkulus 2, itu katanya dari integral GA sampai GB FU DU itu sama dengan FU untuk batas GA sampai GB. Nah, ini batasnya kita substitusi FGB dikurang FGA, kan? Itu menurut teorema dasar kalkulus. Sedangkan menurut teorema aturan substitusi untuk integral tertentu yang tadi kita buktikan, integral dari FGX ini, FGX, G aksen X dx itu adalah katanya FGX tambah C. Sekarang kalau kita gabung coba perhatikan, kalau kita gabung kedua teorema ini untuk membuktikan aturan substitusi integral tentu, baik dari teorema dasar kalkulus 2 maupun dari teorema dasar teorema aturan substitusi pada integral tertentu, yang bentuknya seperti ini. Menurut aturan ini, aturan integral tertentu kan sampai di sini. Sedangkan konsep yang berikutnya dari sini ke sini, dia pakai pendekatan teorema dasar kalkulus kedua. Ini pakai pendekatan aturan substitusi integral tak tentu. Dia pakai pendekatan itu. Jadi pembuktiannya dia kombinasikan dulu pakai aturan tertentu, substitusi, ya, tertentu, baru kemudian untuk substitusinya pakai pendekatan teorema dasar kalkulus 2. Oke, sekarang supaya lebih paham, tadi kita sudah buktikan mengapa ini seperti ini teoremanya. Sekarang kita lihat contohnya, yaitu contoh 3 di halaman 17. Kebetulan saya juga sudah buat penyelesaiannya di sketch. Oke, tadi ini kita lihat penyelesaian. Kita simpan dulu. Sorry. Kita buka tadi halaman 17, ya. Ini. Saya geser dulu videonya supaya bisa full screen. Kita lihat di situ di halaman 17 kalau tidak salah. Contoh 3 ini mengenai integral trigonometri, ya, yang pakai pendekatan, ya. Ini
integral tentu, ya, integral tentu trigonometri. Oke. Nah, kita lihat soalnya di sini ada dua suku ya, sin 2x dan cos 2x. Nah, perhatikan yang pangkatnya tertinggi adalah sin 2x kan, dia berpangkat 3. Ya, hati-hati, jangan sampai Anda mengatakan nanti 2x-nya yang berpangkat 3 yang sama dengan tugasnya subcitra ya. Jadi yang berpangkat itu adalah variabel trigonometrinya ya, persamaan trigonometrinya. Jadi yang berpangkat itu adalah sinnya, bukan 2x-nya ya. Jadi tentu secara otomatis kita bisa lihat pangkat tertinggi itu ada di sin 2x. Sedangkan batasnya itu dari 0 sampai 1/4 V radian. Nah, otomatis sesuai dengan tadi yang dua contoh yang saya jelaskan, saya pakai konsep seperti itu. Nah, jadi di sini sudah terlihat yang pangkat tertinggi, ya. Nah, kemudian di sini tetap sudah berubah menjadi yang pangkat tertinggi. Nah, sedangkan yang tidak pangkat tertinggi yaitu suku yang satunya lagi yaitu cos 2x bergeser ke depan ya di sini. Jadi cos 2x per turunan dari sin 2x atau turunan dari yang pangkat tertinggi. Oke, basicnya seperti itu. Sama tadi yang integral tak tentu ya untuk aturan substitusi. Nah, setelah itu kita turunkan sin 2x. Ya. Sin 2x turunannya kan 2 cos 2x. Nah, makanya saya bilang tadi tadi kan yang aljabar itu kan selalu sama ya turunannya, tapi pada dasarnya itu tidak selalu sama. Nah, contohnya di sini yang trigonometri juga ternyata dia tidak sama, ada ternyata 2 ya, koefisien 2 bagi cos 2x. Makanya di sini ini bisa disederhanakan kan, makanya sisa 1/2. Nah, sisa 1/2. Sedangkan yang ini tidak berubah, tetap sin pangkat 3 2x dan sin 2x. Kan? Oke, jadi 1/2-nya bisa bergeser ke depan. Nah, karena ini sudah berbentuk ini nih. Ini kan sudah bentuk ya. Itu kan sudah sama ya. Nah, kalau pakai prinsip aturan pangkat ya, kan x pangkat n dx ya, itu sama katanya dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n-nya itu tidak sama dengan n 1. N-nya di sini kan 3 ya. N-nya di sini kan 3. Nah, n-nya di sini kan 3. Sedangkan x-nya itu kan sudah sama bentuknya ini, yaitu sin 2x. Sedangkan di sini juga d sin 2x. Berarti sudah bisa digunakan aturan pangkat. Nah, sudah bisa digunakan aturan pangkat, berarti sisa kita tambahkan pangkatnya, berarti berubah menjadi sin pangkat 4 2x. Nah, di sini kan n tambah 1 pangkatnya tadi kan, atau n-nya itu kan 3, berarti di sini 1/4. Ini ketika dikalikan bisa menjadi 1/8 kan. Nah, batas bawahnya 0, batas atasnya 1/4 pi. Nah, tadi sudah dikatakan pi itu di slide awal, pi itu kan 180 derajat. Pi radian ya, bukan pi 3,14 ya, bukan itu. Tapi pi untuk radian ya, pi radian. Makanya di sini saya sudah rubah. Saya sudah rubah di sini. Jadi di sini saya langsung rubah pi per 4 berarti 45 derajat. Sedangkan yang bawah, batas bawahnya 0. Nah, kalau kita kalikan berarti 90 derajat dan tetap 0. Kita sin dari 90 derajat adalah 1. Kan? Nah, 1 itu kita pangkatkan 4. Kemudian sin dari 0 itu kan 0 pangkat 4. 1 pangkat 4 kan 1. 0 pangkat 4 kan 0. Kita kalikan dengan 1/8. Jawabannya tetap
1/8. Ini sama persis dengan yang di buku di halaman 17 kan. Penyelesaiannya beda, tapi jawaban akhirnya itu sama. Ya, jadi itulah matematika, dia bersifat open ended. Jadi banyak cara ya untuk menyelesaikannya. Tapi jawaban akhirnya itu harusnya sama. Oke? Oke? Jadi kalau yang di buku sini dia pakai pemisalan ya, prinsip pemisalan. Itulah kenapa dia otomatis muncul 1/2 ya. Kenapa otomatis muncul 1/2? 1/2-nya dari mana sebenarnya? Dari sini. Ini yang tadi yang saya jelaskan. Nah, cuma di buku itu dia tidak tulis secara rinci. Ya, jadi ini ya. Dari sini ya. Ini disederhanakan cos 2x per cos 2x itu kan nanti sisa 1/2 karena yang bawah itu hasil turunan dari sin 2x itu ada koefisien 2 di depannya. Makanya dia menghasilkan nanti 1/2. Penyederhanaannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, nanti yang mungkin terkendala jaringan, mungkin terputus-putus suara saya nanti. Saya akan coba nanti beberapa pertemuan dari kalkulus 2 dan juga stamat yang saya sudah rekam itu, saya coba upload nanti di channel saya ya, kegiatan pembelajaran ini supaya kalau misalkan mungkin tidak jelas atau belum sempat Anda tulis catatan dari slide yang saya mungkin sempat coret ini seperti ini, ada penjelasannya belum sempat Anda catat, jadi mungkin nanti Anda bisa akses ulang lagi di channel saya, channel YouTube saya. Jadi mungkin catatannya nanti akan bisa lebih cepat lagi sana, atau bisa buat catatan ulang ya situ. Jadi nanti saya akan coba upload ulang. Jadi seperti ini mungkin di pertemuan yang keempat untuk kalkulus 2 nanti mulai dari pertemuan 2 sampai pertemuan 4 saya akan upload ulang di channel saya supaya mungkin yang terkendala mungkin terputus ya, proses pembelajarannya keluar masuk dari aplikasi ini, meeting kali ini bisa nanti mengakses secara full ya di YouTube video pembelajarannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi di sini saya sudah jelaskan tadi ini ya, yang tahap mengamati. Saya sudah jelaskan tadi di ini yaitu contoh 3. Kemudian yang bagian cek pemahaman sebenarnya ini yang offline ya, pembelajaran offline. Biasanya saya suruh langsung, saya ingin lihat seberapa paham dia tentang materi ini. Nah, tapi karena kita belajar daring, jadi saya tidak suruh langsung mengerjakan. Tapi harapan saya sebenarnya supaya Anda lebih paham, silakan Anda kerjakan. Mungkin nanti di kesempatan lainnya, tidak sekarang karena agak sulit juga kalau saya suruh mengerjakan kemudian share jawabannya kalau tidak punya misalkan notepad atau apa untuk men-share kan agak rumit kan, harus difoto lagi kemudian baru di-share. Nah, itu kan membutuhkan waktu juga. Padahal kita juga dibatasi waktu karena pembelajaran secara daring karena bermasalah dengan kuotanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Termasuk yang slide yang sudah lewat, silakan. Oke, kita lanjut ke teorema berikutnya yaitu mengenai teorema simetri ya. Ini ada di halaman 21 sampai halaman 22 di buku sini. Ya. Oke. Di sini tertulis teorema simetri bagian A ya.
Teorema simetri itu sebenarnya yang perlu Anda perhatikan. Jadi dia tidak berlaku secara umum kepada semua soal integral tentu. Jadi dia punya ciri khas tertentu. Yang pertama yaitu di sini coba perhatikan. Jadi di bagian sini batas atas dan batas bawahnya itu harus mirip ya, mulai dari misalkan negatif A sampai positif A ya. Itu ciri utama kapan bisa kita terapkan teorema simetri ya. Secara visual digambarkan seperti ini. Jadi misalkan ada dari min A sampai positif A, secara visual di sini ada gambarnya. Dari dia ini luasnya ini L1 itu harus sama dengan L2 ya. Kalau dia masuk kategori genap karena dia sama luasnya ya, karena dia sama luasnya berarti itu adalah dua kali dari sini. Kita ambil saja di sini kan 0. Berarti itu kan sama, karena sama berarti basicnya itu bisa kita tulis dua kali saja daripada kita capek-capek mengambil batas bawah negatif A. Nah, meskipun sebenarnya boleh, tapi prinsipnya boleh langsung dua kali dari 0 ya. Perhatikan batas bawahnya itu harus 0 ya. Batas bawahnya itu harus 0. 0 sampai positif A fx dx. Ya, jika dia fungsi genap. Sedangkan untuk yang fungsi ganjil, misalkan seperti ini, kalau dia fungsi ganjil, secara visual digambarkan seperti ini. Jadi sebenarnya karena dia fungsi ganjil, kalau fungsi ganjil itu otomatis ini, luasnya ini yang merupakan positif, ini misalkan L1, ini L2, ini L3 dan L4. Ini kan L1 dan L4 itu kan luasnya sama. Karena sama, sedangkan yang satu merupakan positif, yang satu negatif, hasilnya kan 0. Begitupun dengan L2 dan L3 secara visual, ini kan luasnya sama. Tapi yang satu itu daerahnya berada di atas sumbu X, artinya positif. Sedangkan yang L3 itu daerahnya di bawah sumbu X, yaitu berarti dia negatif. Berarti saling menghabiskan. Makanya di sini teorinya, kalau dia merupakan fungsi ganjil, maka dia akan pasti menghasilkan 0. Ya, dengan syarat batas bawahnya yaitu dari negatif A sampai positif A. Itu syaratnya ya. Jadi negatif A, misalkan kalau A-nya kita ganti misalkan negatif 2 sampai positif 2. Jadi harus sama. Ya, jangan sampai Anda terapkan teorema simetri misalkan negatif 2 sampai 3 itu tidak bisa karena batas atasnya bukan positif dari A itu tadi. Yang bawah yaitu negatif 2, harusnya batas atasnya juga harus positif 2 baru bisa kita terapkan teorema simetri. Nah, sebelum kita masuk ke sini ke contoh sini. Contoh, baik contoh 1 maupun contoh 2 di halaman 21 dan 22, kita lihat dulu pembuktiannya ya, secara aljabar. Misalkan ada fungsi dari negatif A sampai A fx dx, kita split dengan titik splitnya itu adalah 0. Ya. Titik splitnya adalah 0. Oke, misalkan U-nya itu adalah negatif X. Tentu turunannya negatif X itu adalah DU per negatif DX. Kan kalau kita turunkan atau keduanya kita tambahkan huruf D, simbol turunan, maka DU itu sama dengan min DX. Nah, sekarang kita misalkan F itu adalah fungsi genap dengan aturan F min X. Harusnya itu sama dengan Fx kan? Oke, harusnya sama dengan Fx. Nah, sekarang kita buktikan untuk yang negatif A sampai 0.
Nah, coba integralkan. Oke, jadi kita coba integralkan, maka di sini kita ganti sini. Tadi kita misalkan ini adalah min x, berarti kita ganti dengan if min fx. Nah, maka di sini ada, di sini juga ada minusnya kan? Oke, minus dx kan? Nah, ternyata lanjut, ini kan di sini dikatakan fx itu kan sama dengan f min x. Nah, makanya di sini berubah menjadi f min x. Sedangkan ini min dx katakan tadi adalah sama dengan du. Nah, karena tadi min x itu sama juga dengan u, maka di sini berubah jadi fu. Ya, berubah jadi fu. Lanjut. Nah, tadi di sini ada negatifnya. Nah, untuk menghilangkan negatifnya, kita bisa rubah atau kita bisa aturan putarkan batasnya. Jadi batas bawahnya berubah menjadi batas atas, sedangkan batas bawahnya, batas atasnya ini yang 0 berubah menjadi batas bawah. Nah, ini maka berubah seperti ini sehingga tadi tanda negatifnya hilang yang ini. Nah, ini sama dengan yang fx dx kan? Oke. Lanjut. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan di sini. Nah, yang untuk yang ini kan bentuk awalnya kan seperti ini. Nah, bentuk awalnya kan seperti ini. Jadi katanya integral dari negatif A nih, sampai positif A fx dx itu kita split ya. Tadi kita buktikan untuk yang ini negatif A sampai positif A itu senilai dengan ini dari 0 A fx dx. Nah, itu kan sama dengan yang suku yang kedua. Makanya dia ketika kita tambahkan itu tidak lain adalah 2 kali 0 sampai ya. Itulah kenapa di teorinya tadi di slide sebelumnya itu merubah menjadi 2 kali FA. Ini pembuktian secara aljabarnya untuk teorema simetri. Nah, sedangkan untuk konsep ganjil di mana fx-nya itu adalah negatif fx ya, adalah negatif fx, berarti kita lihat kita buktikan saja yang ini, yang minus A sampai 0. Kita buktikan karena tadi katanya di sini fx-nya ini okay, negatif fx, makanya di sini berubah menjadi f min x negatif. Oke, ini tidak lain adalah fu du. Kenapa tidak lain fu du? Karena di sini ini ketika ini ke sini ya, ini kan negatif dx, itu tidak lain adalah du kan. Nah, sama dengan ini du. Begitupun yang ini negatif x itu adalah pemisalan u min x, berarti dia boleh dibuat fu ya, fu. Berarti di sini sisa minus. Kalau kita putar sama dengan konsep yang tadi. Kenapa kita putar? Supaya ini sama dengan yang ini kan. Karena yang di sini, yang ini, karena yang ini yang kita buktikan. Sedangkan ini tidak perlu kita buktikan. Kita arahkan bagaimana supaya yang ini sama dengan yang ini, supaya bisa menjadi kelipatan atau kita jumlahkan. Ternyata ketika kita rubah konsepnya, kalau tadi yang positif, yang tadi negatif berubah menjadi positif, kalau kita putar batas bawahnya menjadi batas atas, tapi ketika kebalikannya, ketika dia berubah dari positif, kita rubah batasnya, tentu dia menjadi negatif. Nah, ternyata ini ketika kita pakai prinsip F ganjil, dia berubah menjadi negatif. Nah, ketika kita
rubah substitusi hasil yang kita perlu peroleh ini, kita tambahkan dengan yang satu, itu kan sama. Berarti otomatis dia saling menghabisi. Berarti dia menghasilkan nol. Itulah pembuktian kenapa ada teorema simetri yang menghasilkan kalau dia fungsinya genap, dia berubah menjadi 2 kali kelipatannya dengan batas bawah 0 sampai A. Sedangkan kalau dia adalah suatu fungsi yang ganjil, maka dia akan menghasilkan luas daerah dari integral tentu itu adalah 0. Oke, sekali kita sudah jelaskan pembuktiannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Supaya lebih paham, kita lihat contohnya ya. Di halaman 21 dan 22 sesuai di bukunya. Tapi saya sudah kerjakan juga di sketch ya. Di sini supaya lebih jelas. Saya share dulu. Oke. Mudah-mudahan sudah dapat dilihat. Ini yang tadi ya. Kita buka dulu. Ini contoh 1 halaman 21 ya. Oke. Ini sama dengan yang di buku sebenarnya saya. Tapi sisa cara pengerjaannya yang berbeda ya. Sedikit di bagian sini saja yang bawah. Saya tetap konsisten menggunakan cara saya yaitu pakai prinsip diturunkan ya. Tanpa pemisalan U ya. Di situ saja sebenarnya perbedaan. Oke, sekarang saya coba jelaskan di bagian kenapa dia bisa dikatakan fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya itu dia mengatakan negatif Pi sampai Pi ya. Berarti itu sudah memenuhi syarat dari teorema ya. Teorema tadi mengatakan dari minus A sampai A. Berarti ininya juga sudah sama. Berarti sudah memenuhi kan dari minus Pi ke Pi. Oke. Cos X per 4 dx. Ini tidak boleh secara langsung kita gunakan aturan pangkat. Karena yang ini tidak sama dengan yang ini kan. Karena integral misalkan di sini. Kalau Anda masih ingat. Integral dari cos X dx kan yang ada. Ini kan. Ini kan harus sama ya. Itu harus sama kan. Nah, sedangkan di soal ini 4 X per 4 dan X itu tidak sama. Berarti tidak boleh langsung otomatis kita integralkan. Ini kan kalau diintegralkan, hasilnya kan adalah sin X tambah C kan. Tapi karena ini belum sama, berarti kita tidak boleh langsung mengintegralkannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat, sebelum kita integralkan, kita uji dulu apakah bisa digunakan, apakah dia masuk kategori fungsi genap atau dia fungsi ganjil. Tunggu dulu ya karena ada kiriman saya. Woi guys, nggak ada jati tidur nih.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi di sini kita sekarang uji kapan dia genap, kapan dia ganjil ya. Pertama substitusi secara biasa fx. Tidak merubah, berarti variabelnya tetap sama fx. Cos x per 4. Sekarang untuk menguji lagi yang satu. Selalu itu ya, selalu ambil x dan min x ya. Cos berarti di sini kan x untuk yang x. Sekarang untuk yang min x berarti pasti otomatis yang ini juga berubah. Berarti min x per 4. Kan? Tadi kan di bagian persepsi sudah diingatkan bahwa kalau fungsi dari trigonometri yang negatif ya, fungsi trigonometri negatif khusus untuk yang cos ya, cos min x itu sama dengan positif cos x. Makanya di sini dia berubah tetap menjadi cos x per 4. Karena di sini kan cos min x per 4 dengan konsep tadi sudut negatif trigonometri, makanya di sini tetap cos x per 4. Cos x per 4 itu sebenarnya ini kan sama dengan yang ini, fx tadi di pemisalan awal. Makanya di sini sama dengan fx. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa f min x itu sama dengan fx. Kalau syarat ini yang tercipta, maka dia masuk kategori fungsi genap ya. Fungsi genap. Oke, bertanya ya kalau tidak dipahami. Oke, kalau sudah kita masukkan bahwa dia kategori fungsi genap, bahwa sesuai dengan teorema simetri, berarti dari minus P sampai positif P cos X per 4 dx itu bisa berubah menjadi 2. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya tetap positif P cos X per 4 dx. Jadi masalah kalau sudah sampai di sini, kita masih lihat ini masih tetap tidak sama dengan ini. Karena dan di trigonometri ini kapan bisa diintegralkan ketika ini x dan dx. Ya, ini sama. Di sini kan x per 4 dan di sini dx. Berarti dia tidak sama ini ya. Ini kan tidak sama. Karena ini tidak sama, saya gunakan prinsip yang tadi ya, yaitu pakai integral substitusi. Tapi caranya berbeda. Kalau yang di buku yang sini ya, di buku kalkulus yang ini, dia pakai pemisalan U dulu misalkan kan. Tapi saya langsung saja tanpa merubah. Dia menjadi U lagi. Jadi prinsipnya sama sebenarnya. Jadi di sini saya tetapkan yang mau dirubah kan X per 4. Berarti di sini 2 per turunan dari yang X per 4. Ya, turunan dari X per 4. Kemudian integral 0 sampai P cos P. Sekarang sudah berubah. dx per 4. dx per 4. Oke, sudah berubah dx per 4. Karena sudah berubah menjadi dx per 4, berarti sudah memenuhi konsep aturan. Ya, karena yang ini, karena ini kan sudah sama. Yang ini dengan ini sama. Berarti sudah bisa pakai konsep yang ini kan. Kalau di sini kan dimisalkan x dan x dx. Karena di sini sudah x per 4 dan dx per 4 berarti sudah bisa karena dia sudah sama. Berarti pasti turunannya pakai nanti di sini bukan x tapi sesuai yang di sini x per 4. Makanya di sini x per 4. Oke, sedangkan yang ini turunan dari x per 4 kan seperempat. Ya, makanya di sini di langkah berikutnya 2 per seperempat. 2 dibagi seperempat itu kan sebenarnya hasilnya 8. Kalau tidak tahu lagi berarti di sini kan 2 dibagi seperempat. Bagaimana caranya? Itu adalah 2. Kalau kita pakai prinsip impars di mata kuliah aljabar ya.
struktur aljabar, berarti kita rubah ini menjadi inverse-nya. Berarti dikali dengan 4/1. Berarti 2 kali 4 itu 8. Makanya hasilnya di sini adalah 2 dibagi 1/4 itu adalah 8. Oke, karena ini sudah sama. Nah, ini sudah sama berarti sudah bisa berubah menjadi sin X/4 kan? Sudah langsung bisa. Meskipun di sini bentuk umumnya kan cos X dx, tapi prinsipnya kan X-nya dan ini sudah sama. Di sini juga X/4 dan X/4, dx/4 karena sudah sama berarti sudah bisa diintegralkan langsung. Sisa batas 0 sampai 4. Oke, lanjut. Tadi sisa disubstitusi. Pi itu tadi sudah dijelaskan juga, Pi itu adalah 180 derajat kan? 180 derajat. Nah, sisa diganti X-nya dengan 180. Di sini batas bawahnya kita ganti dengan 0. 180 bagi 4 itu kan tak lain adalah 45 derajat. Sedangkan 0 dibagi 4 itu kan 0. Oke, sekarang kita sisa cari sin dari 45 derajat itu kan 1/2 akar 2. Sin 0 itu kan 0. Nah, kita kalikan, berarti bentuk akhirnya adalah 4 akar 2. Nah, itu sama persis juga dengan yang di buku sini. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, perbedaannya di bagian sini saja ya. Proses penurunan integralnya. Oke, di situ boleh pakai konsep yang pemisalan, boleh langsung juga ya. Seperti itu. Jadi bedanya di bagian situ saja. Kalau Anda cek di halaman 22 itu hasilnya sama. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke contoh yang satunya lagi. Saya simpan dulu ya. Ini kan untuk contoh yang genap. Lalu bagaimana untuk contoh yang ganjil? Supaya berlaku secara umum kan tidak halaman 22 ya. Nah, tadi ini kan soalnya untuk yang genap, tapi tidak harus dia misalkan kapan dia genap? Oh, harus soal yang berbentuk trigonometri. Tidak harus ya. Yang berbentuk aljabar pun ini seperti yang ini. Karena kebetulan contoh duanya ini yang ganjil. Dia berbentuk ganjil ya. Jadi tidak harus ada juga mungkin nanti soal dari bentuk aljabar itu bisa saja menjadi fungsi genap ya. Jadi tidak selamanya fungsi genap itu harus adalah fungsi trigonometri. Nah, di sini di contoh 2 sama sebenarnya di buku. Sebenarnya kalau Anda sudah paham mengenai substitusi, triknya kan ini kan bentuk umumnya teorema simetri ya. Kuncinya sebenarnya di substitusi. Pertama kita cari dulu fx-nya, berarti dia tidak akan merubah bentuk umumnya yang di soal, yaitu negatif 5 sampai 5. Karena ini batasnya dari negatif 5 sampai 5, berarti boleh kita pakai konsep simetri karena dari negatif A sampai A. Artinya syaratnya bahwa angkanya, batas atasnya dan batas bawahnya itu sama. Ya, yang sisa yang satu negatif, yang satu positif itu sama. Berarti boleh kita gunakan konsep simetri. Itulah yang saya bilang tadi di awal pertemuan bahwa teorema simetri itu untuk kasus-kasus tertentu. Seperti itu yang tadi saya bilang. Lihat integral tentu yang mempunyai batasnya ya, itu harus dari negatif A sampai A. Artinya dari negatif suatu angka sampai yang positif angka itu lagi. Itu kapan bisa digunakan teorema simetri. Seperti itu. Kita substitusi saja X, berarti dia tidak merubah bentuk yang ini kan. X pangkat 3 per X pangkat 2 tambah 4. Kemudian kita coba lagi dengan negatif X. Tetap kita substitusi, berarti yang ini kita rubah menjadi min X. Yang bawah juga, yang pangkat 2 yang ini. Kita rubah menjadi negatif X pangkat 2 tambah 4. Kemudian kita kuadratkan, tentu min X pangkat 3 berarti min X pangkat 3 kan. Sedangkan yang bawah min X pangkat 2 artinya min X kali min X berarti tetap positif X pangkat 2. Tetap positif X pangkat 2.
Di sini sudah dapat min X pangkat 3. Nah, ini bisa kita rubah ke bentuk ini. Ya, negatifnya bisa berpindah ke depan. Berarti yang ini tidak lain adalah yang tadi kita misalkan di awal. Ya, makanya di sini dia berubah menjadi negatif fx. Karena yang x pangkat 3 per x pangkat 2 tambah 4 itu adalah fx. Sedangkan minusnya ini kan tidak ada di fx. Makanya dia berubah menjadi min fx. Sehingga f min x itu adalah minus fx. Karena dia terpenuhi seperti ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa dia fungsi ganjil. Tanpa harus menghitung lagi capek-capek menghitung, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasti integral dari minus 5 sampai 5 x pangkat 3 per x pangkat 2 tambah 4 dx itu pasti jawabannya adalah 0. Tanpa harus capek lagi mencari ya. Itu boleh seperti itu ya. Di situ sebenarnya fungsinya teorema trigonometri, jadi tidak perlu lagi mencari nilainya selama dia memenuhi syarat ya. Misalkan dia fungsi ganjil, jadi kita tidak perlu lagi capek-capek mencari ya nilainya karena pasti kesimpulannya adalah 0. Oke, ada yang mau bertanya silakan aktifkan mic-nya itu mengenai teorema simetri. Kita lanjut. Terakhir mengenai teorema, kalau memang tidak ada yang mau bertanya. Terakhir itu mengenai teorema periodik, itu ada juga di buku sini halaman 22. Silakan Anda buka. Bunyinya menurut teorema periodik itu adalah jika F dengan periode P ya, periode P, maka katanya dari A tambah P dan B tambah P itu fx dx itu sama dengan A sampai B fx dx ya. Bunyi teoremanya seperti itu. Secara visual seperti ini. Katanya yang ini secara visual ini ya terlihat. Ini kan L1. Ini kan L2. Cuma L2 ini batasnya ditambahkan dengan periodiknya. Dan nilai L1 itu sama dengan L2. Jadi sebenarnya dia cuma berulang. Jadi boleh nanti menjadi kelipatan ya. Boleh menjadi kelipatan. Jadi kalau kita lihat nilai A itu L1-nya yang merupakan A itu sama secara visual ya. Oke, nanti supaya lebih paham nanti bisa dilihat contoh ya 1 di halaman 23, tapi kita lihat dulu pembuktiannya ya di slide berikutnya supaya mengapa ada teorema seperti itu bunyinya ya. Sekarang kita lihat secara visual. Di situ diandaikan bahwa U itu adalah X kurang P. Ya. Dari U adalah X kurang P. Sehingga kalau kita misalkan cari dari X-nya saja, berarti negatif P itu pindah ruas, berarti U tambah P. Oke? Ketika kita turunkan, berarti DU per DX. Kan? Seperti itu. Kita cari integralnya dari A tambah P dan B tambah P fx dx. Tadi dx itu adalah du. Sedangkan x itu adalah u tambah p. Ya. Jadi ini tidak lain, u tambah p-nya akan hilang menjadi sisa b dan a, kemudian sisa u du. Fu du itu tidak lain adalah integral dari a sampai b fx
dx, kan? Fx dx. Nah, kenapa di sini bagian sini hilang p-nya? Kenapa kira-kira? Karena ternyata secara visual di sini, kita perhatikan, kalau P-nya itu kita geser atau kurangi P, maka dia akan berpindah ke sini lagi. Maka dia kembali lagi A-nya ke sini, dan nilai B-nya juga kembali ke sini. Kan? Makanya di sini sisa A dan B. Itulah kenapa ada teorema periodik seperti itu. Supaya lebih paham, kita lihat dulu contoh tadi di halaman 23 ya, kalau tidak salah. Kita share dulu Autodesk-nya yang sudah. Oke, saya buka dulu. Kebetulan saya sudah simpan. Oke. Nah, coba perhatikan nih ya. Saya ambil yang contoh yang sama di buku ya, supaya Anda pahami ya. Coba perhatikan kasus khusus untuk penerapan teorema periodik, yaitu dia adalah berbentuk trigonometri yang nilai mutlak ya. Jadi untuk penerapan teorema periodik itu khusus pada yang trigonometri dan dia adalah nilai mutlak. Jadi kalau ada soal yang bentuk trigonometri dan nilai mutlak, berarti langsung Anda tertuju, dia pakai prinsip teorema periodik. Ya, seperti itu. Itu ciri kasus penerapan teorema periodik. Nah, sekarang di sini dicontohkan adalah nilai mutlak sin X dengan batas dari 0 sampai 2pi. Oke, tadi di persepsi kita sudah lihat secara visual bahwa periodenya adalah P kan? Periodenya adalah P kan? Oke, kalau kita integralkan ya, berarti karena periodenya adalah P, berarti kita harus split di P. Mulai batas bawahnya. Berarti ini soalnya kan, berarti batas atasnya berubah harus sampai P. Karena periodenya adalah P. Nanti kalau soalnya misalkan periodenya adalah pi per 2, berarti batas atasnya itu harus berubah menjadi split di pi per 2. Ya, jadi jaraknya dari batas bawah sampai batas atas itu sejauh pi. Nah, karena kebetulan periodenya di sini pi. Tapi kalau misalkan nanti contoh atau tugasnya periodenya adalah pi per 2, berarti jaraknya dari sini ke sini, batas bawah ke batas atas juga mengikuti periode dari soal itu. Ya, jadi tidak selamanya periodenya adalah pi per 2, tergantung dari nanti soalnya. Makanya tadi di bagian awal saya perlihatkan di bagian ilustrasi, kalau misalkan ada koefisien dari X-nya, maka periodenya juga berubah kan. Pi per A untuk yang sin, sedangkan untuk yang cos adalah pi per 2A. Jadi tergantung dari soalnya nanti. Kebetulan di sini dicontoh adalah sin X. Maka periodenya adalah pi. Makanya di sini dia berubah menjadi dari 0 ke pi untuk soal dari 0 sampai 2pi. Oke? Tentu dari batas bawahnya yang diambil tadi lagi menjadi v sampai ke 2pi. Nah, selisihnya ini kan ke sini juga sama dengan periodiknya kan? Pi kan? Oke. Andaikan batas atasnya sampai 4pi, Pak. Nah, berarti tambah lagi di sini 2pi sampai 3 per 2pi, nanti sampai 4pi.
Jadi tergantung nanti batas atas yang harus Anda perhatikan konsisten dari jaraknya, yaitu dari sini sampai sini, batas atasnya itu sesuai dengan harus sesuai dengan periodik dari soal. Jadi bisa tidak selamanya itu hanya dua. Kalau misalkan sampai batas atasnya harus kita ulangi sampai 4, 8, 6, 7. Harus berulang sebanyak itu selama konsisten di sini. Harus mengikuti periodik dari soalnya. Ya, jadi tidak selamanya cuma 2 kali berulang, tapi tergantung nanti batas atasnya. Bisa saja sampai 8 kali, 6 kali, dan seterusnya. Ya, tidak selalu harus 2 kali. Oke, sekarang penerapannya, karena kita ini adalah 0 sampai pi. Ini adalah misalkan A, ini adalah B. Karena periodiknya adalah pi, jadi kita arahkan bagaimana supaya yang kedua, ya karena di sini cuma 2, bagaimana caranya supaya yang kedua itu juga mengarah ke 0 dan pi, supaya nanti sisa kita konsep kelipatan, supaya tidak usah kita ulang-ulang cari lagi satu persatu, cari integralnya ini, substitusi batasnya ini, kan lebih gampang kalau kita kali dengan kelipatannya saja, karena pada dasarnya dia sama, karena dia nilai mutlak dan berbentuk trigonometri kan. Seperti ilustrasi tadi digambarkan itu sama semua, sesuai periodik, itu kan sama luasnya kan, seperti di slide kedua itu kan, itu luasnya itu sama. Daripada kita cari satu-satu dengan batas-batasnya, mending kita cari satu saja kemudian kita kalikan dengan kelipatan, itu kan lebih mudah dan lebih simpel kan, seperti itu. Karena kita mau arahkan ke 0 dan pi, makanya di sini 2 pi ini. Bagaimana caranya supaya muncul V? Ya, kita tambahkan dengan periodiknya. Berarti pi tambah pi. Kan? Berarti ini kan tidak merubah bentuk, tidak merubah nilai, tapi cuma merubah bentuk. Bagaimana supaya sama dengan yang ini? Supaya nanti kita buat dalam bentuk kelipatan. Inilah teorema periodik ya. Kemudian yang bawah kan, untuk yang di depan itu kan batas bawahnya 0. Sedangkan yang kedua itu batas bawahnya pi. Bagaimana caranya supaya dia berubah menjadi 0? Dengan teorema periodik, berarti 0 tambah pi. Ya. Karena 0 tambah pi juga tetap pi kan. Kalau kita jumlahkan tetap kembali ke sini, berarti dia tidak berubah nilai, tapi merubah bentuk saja. Agar nanti kita bisa buat dalam bentuk kelipatan. Sesuai dengan teorema periodik, ini kan sama. Ini kan P. Toh? Kan tadi ada B tambah P dan A tambah P. Itu kan tidak lain adalah integral dari A sampai B. Berarti kembali ke 0 dan P. Kan itu kan sama dengan yang di depan. Karena sama berarti cukup satu kali saja. Itu berarti kelipatannya. Berarti ada 2. Dari 0 sampai pi. Nilai mutlak sin x dx. Kan lebih gampang seperti ini daripada kita integralkan ini, substitusi 2pi, substitusi lagi pi. Kan untung kalau misalkan cuma 2. Bagaimana kalau misalkan 8? Kalau 9, 10 dan seterusnya kan bisa saja kita kewalahan. Daripada kita capek-capek, mending kita yang simpel saja pakai prinsip teorema periodik. Sudah berbentuk seperti ini, berarti dia 2 kali dari nilai mutlak sin x kan, itu adalah sin. Sisa kita integralkan biasa, integral dari sin x itu kan minus cos. Di sini harusnya ada dx. Itu adalah minus cos tambah c kan. Minus cos tambah c. Minusnya kan ada di sini. Berarti batas-batasnya adalah pi dan oke. Tadi sudah di slide-slide sebelumnya sudah diberitahu bahwa pi itu adalah 180 derajat kan. Bisa disubstitusi.
cos 180 derajat dan cos. Berarti cos 180 derajat kan minus 1. Cos 0 kan 1. Berarti min 1 kurang 1 itu kan min 2. Dikali 2, itu jawabannya adalah 4. Oke? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi, sama dengan yang tadi teorema simetri, untuk teorema periodik itu kasus tertentu saja, jadi integral tentu yang berbentuk trigonometri, dan dia harus nilai mutlak. Harus nilai mutlak. Sedangkan yang periodik tadi, batas cirinya itu dia tidak harus trigonometri, bisa juga dia soal aljabar, tapi batasnya itu yang seharusnya sama. Jadi dari misalkan negatif A sampai A. Jadi kalau diambil angka misalkan dari minus 2 sampai 2, ataukah misalkan sudut bisa saja minus seperempat pi sampai seperempat pi. Bisa saja seperti itu. Jadi tidak harus dia aljabar dan tidak harus dia trigonometri. Beda dengan yang periodik ini. Periodik ini khusus untuk yang trigonometri dan nilai mutlak. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sesuai indikator tadi, sebenarnya kita sudah bisa melakukan tadi, mana indikatornya? Nah, kita sudah menghitungkan integral tentu sesuai indikator tadi ada di contoh berapa itu? Contoh 1, contoh 2, halaman 3 kalau tidak salah. Baik yang integral tak tentu maupun yang integral tentu kan pakai sifat aturan pangkat dan substitusi kan. Kita sudah melakukannya. Kemudian juga yang kedua sesuai indikator kita sudah menghitung integral tentu dengan konsep simetri dan keperiodikan ya. Kita sudah jelaskan tadi, saya sudah jelaskan contohnya cara menghitungnya dan kasus-kasus tertentu apa yang bisa menerapkan konsep kesimetrian dan teorema keperiodikan. Oke. Supaya lebih paham tentunya sesuai tadi sudah muncul slide-nya, harus Anda kerjakan tugas nanti ya di tugas keempat. Nah, sebelum saya tampilkan tugasnya, kita absensi dulu ya. Absensi dulu di simaknya. Jadi ini tugas yang ketiga ya. Cuma 10 orang yang submit. Kita lihat dulu simaknya. Oke, yang belum sempat mencatat nanti video rekamannya ini nanti saya upload di channel sesuai yang saya bilang tadi supaya mungkin bisa membuat catatan ulang supaya lebih paham ya. Nanti saya kasih link channel saya di grup WA ya. Oke, kita absensi dulu. Wandi, silakan diaktifkan mic-nya dan kameranya supaya saya bisa langsung sana hadir. Nur Hikmah hadir. Hadir, Pak. Ya. Cindy ada. Kusniarni. Oke, ada. Kanzul ada tadi. Kanzul. Aktifkan kameranya.
Jangan-jangan Kanzul. Oke. Arlinda. Hadir, Pak. Arlinda. Oke, ada. Hadir, Pak. Oke. Nur Awalia izin tadi ya. Nurjana. Ada. Harmayanti tadi ada ya. Mana Harmayanti? Harmayanti. Out ya. Ada Suci. Mana Suci? Suci hadir tidak? Suci, aktifkan mic-nya. Suci ada. Suci ada ya? Suci? Madina, Alfa. Wanda? Bagaimana Wanda? Udah login nggak? Oh, Suci sudah. Wanda? Udah hadir ya? Oke. Nanti kita lihat historinya ya. Nanti saya akan lihat historinya. Mungkin pada saat absensi mungkin dia tidak hadir, tapi nanti di history nanti kelihatan. Jadi bisa nanti terlihat bahwa oh, misalkan ada beberapa orang mungkin pada saat absensi tidak hadir, sempat login, mungkin terkendala di kuota atau apa. Nanti di situ di history di cloud-nya itu ada ya. Jadi bisa dilihat nanti. Jadi ini juga masih bisa dirubah ya. Ini juga masih bisa berubah. Seperti yang tidak hadir hari ini, nanti saya cek ulang lagi nanti di historinya. Mungkin bisa seperti Wanda itu saya sudah cek di pada saat mata kuliah statistika yang pertemuan minggu lalu. Ternyata dia hadir ya. Saya cek di historinya cuma pada saat absensi mungkin dia tidak sempat hadir. Makanya nanti bisa akan berubah. Oke, jadi saya submit dulu. Sedangkan nanti di absen di sepadanya itu akan aktif sampai seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin aktif jam 5 atau ke jam 4 saya belum lihat. Mungkin aktif jam 4 atau ke jam 5. Yang pasti durasinya itu nanti tetap sama yaitu 2 jam ya. Anda bisa absensi di sepada. Jadi yang tidak sempat mungkin pada saat di sini juga absensi mungkin pada saat akan diabsensi secara langsung mungkin bermasalah dengan kota atau lain sebagainya. Jadi kalau tidak saya lihat dari historinya mungkin saya lihat nanti di sepadanya ya. Lihat sepadanya. Kalau absensi juga di sepada berarti dia juga hadir. Nanti saya akan rubah di bagian simak. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu materi yang kita pelajari hari ini untuk pertemuan keempat kalkulus 2, yaitu mengenai perhitungan integral tentu ya. Mengenai perhitungan integral. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, kalau enggak ada pertanyaan, saya stop saja sharing kali ini dan meeting kali ini. Jangan lupa Anda kerjakan tugasnya ya. Kalau Anda download materi di Spada berarti sudah bisa dilihat tugasnya untuk pertemuan kali ini, yaitu tugas di slide terakhir ya.
ada kurang lebih 4 atau berapa nomor saja ya. Pasti itu sudah dijelaskan tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, saya akhiri pertemuan kali ini. Ya, saya stop saja meeting kali ini dan tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.